Jangan lakukan hal ini saat kamu nongkrong. Jangan bawa makanan dari luar. Pulangnya jangan bawa asbak dan kabel roll. Jangan cuma nyusul temen ke coffee shop tapi nggak pesen. Jangan berisik di indoor. Jangan bawa tumbler yang udah diisi kopi dari luar. Jangan jadiin gelas atau piring itu asbak. Jangan biasakan ninggal meja dalam keadaan berantakan. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Tribes. Kali ini di segmen PMS atau Podcast Makan Minum Sehat karena tidak butuh ahli gizi untuk membuat Indonesia sehat. MBG gak mau di stop nih. Kali ini kita masih di 57 ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya coffee shop dan mau dikunjungin sama kita juga, DM Tribes sekarang. DM murah cuman DM. Nanti kalian akan coffee shop kalian akan menjadi setting tempat kita podcast dengan betul. sedikit sedikit tapi ini makanannya enak kok. Tapi makanannya enak. Nah, ini dia CTA-nya kayak gitu. Dan kopinya lagi kayak gini. Hari ini kita mau ngomongin apa, Mas? Kita akan ngomongin hal-hal yang jangan kamu lakuin pas nongkrong. Jangan lakukan hal ini saat kamu nongkrong. Betul. Oke. Karena itu akan membuatmu terlihat menyebalkan dan tidak beradab. Oke, cenderung kriminal dan bisa dipolisikan. Bahaya ya. Bahaya. Yang pertama, jangan lakuin ini pas nongkrong. Yang pertama ya, ini beneran baru kejadian di sini di 57 beberapa waktu yang lalu gitu. Oke. Jadi kalau kamu nongkrong di coffee shop, jangan bawa tumbler yang udah diisi kopi dari luar. Ada orang begitu? Ada, dan kopinya kopi saset. Terus ngapain nongkrong di coffee shop? Makanya itu kan, jadi mereka itu ternyata orang oknum-oknum kayak gitu yang kemarin di sini itu cuma nyusul temennya. Oke. Sudah bawa tumbler. Alasannya apa? Ya temennya udah pesen. Iya, temennya udah pesen, kamu belum. Kamu kan pakai fasilitas tempat ini kan. Ya. Kecuali kamu datang nggak pakai fasilitas apa-apa, nggak menggunakan wifi, nggak nyolong, nggak pakai kursi. Duduknya di luar. Di mana? Di parkiran gitu. Parkir sekalian gitu. Gitu. Maksudnya kamu datang nggak pesen aja, itu sudah salah. Iya. Ditambah kamu bawa tumbler yang ada kopinya. Iya bener ya. Dan makanya kan sekarang banyak resto-resto yang kayaknya mulai melarang orang-orang bawa tumbler kan. Oh gitu. Cari aja berita-beritanya. Walaupun isinya air putih. Makanya itu, karena takut ada hal-hal kayak gitu. Takut dibawa apa. Jadi sekarang tuh ada beberapa coffee shop, bukan coffee shop, beberapa tempat makan yang memang sebaiknya jangan bawa tumbler gitu. Ada. Cari aja kalau nggak percaya. Tapi ini kan menyulitkan kita juga kan, Pak? Iya, padahal kan kita bawa tumbler itu kan niatnya kan ingin mengurangi penggunaan sampah plastik dan lain-lain, mengurangi penggunaan plastik dan lain-lain kan. Mengurangi pembelian air putih. Mengurangi pembelian air putih. Nggak, maksudnya kan kita tumbler itu kan esensinya baik kan. Iya. Cuman malah tercederai hal-hal kayak gitu. Kayak gini ya. Iya, maksudnya kamu nyusul temen dan nggak pesen dan bawa minuman dari luar dan itu kopi saset, itu kan kombo kriminal itu ya. kan. Mendekati kriminal. Jadi iya, kamu boleh nyusul temenmu bawa tumbler isi kopi pun bebas, asalkan tidak menggunakan fasilitas, tidak pakai kursi, bahkan kalau tidak bernapas sekalipun boleh. Setara demit gitu. Ada doang paling cuma cekikian. Ya masalah minimal itu. Kalau nyusulin temennya, kalau duduk di coffee shopnya ya minimal pesan kayak iya gitu. Itu. Tapi kan temanku udah pesen banyak juga. Ya kamu kan belum. Dan jawabannya apa biasanya kalau ditanya gitu, kenapa nggak pesen? Tadi udah ngopi. Lah terus ngapain kau nyusul temenmu yang nongkrong di coffee shop? Hei, ngapain? Pulang mas. Pulang aja. Jangan mau gengsi-gengsian nyusul temen gitu. Iya, jadi no, nggak bisa. Jangan ya guys ya. Nggak bisa, jangan itu. Jangan, kasihan coffee shopnya. Kasihan. Ada 100 orang yang kayak gitu tutup besoknya, yakin aku. Ini kok rame tapi nggak ada yang pesen ya. Tumblernya isi kopi semua. Oke, aku ada lagi, Pak. Kalau ke coffee shop, pulangnya jangan bawa asbak dan kabel roll. Itulah kenapa sekarang kalau mau minjem kabel roll harus tinggal KTP. Meskipun sebenarnya aku tidak membenarkan hal itu ya, cuman karena kan itu KTP kan, data pribadi kan. Iya. Cuman kan mungkin ada banyak orang yang nyolong itu, akhirnya jadi kamu tinggalkan sesuatu
Untuk jaminan. Menurutku Ya. kunci motor masih aman. BPKB sertifikat tanah. Jangan dong, itu nanti dijual. Sengketa huru-hara itu. Kunci motor masih aman menurutku. Tapi janganlah, maksudku bawa-bawa fasilitas Oh, iya, yang ada benar. di coffee shop itu kan belinya juga pakai Betul. duit modal kan. Iya, karena fun fact-nya orang-orang ini ya di coffee shop yang nyolong asbak itu terpantau CCTV. Sebenarnya mereka Sebenarnya tahu. kelihatan jelas. Oke. Oknum-oknumnya orang-orangnya kayak gimana tuh kelihatan jelas. Oke. Cuman males aja nggak mau dikasusin, siapa tahu tobat. Ternyata enggak. Ternyata malah kabel Ternyata roll, kursi. Besok kursi, besok neon book kayaknya bagus nih dibawa pulang. Itu sudah maleng gitu namanya. Jadi, Mental-mental kayak gini ya. Iya, iya. Makanya sebenarnya orang yang melakukan aktivitas kriminal, nih itu ada CCTV, ada Ya. CCTV, kelihatan jelas. Ini menariknya ya, mungkin ada beberapa orang yang memang dia itu nggak sadar ngambil, ada itu. Ke bawah ya. Ke bawah aja gitu. Oke. Nah kalau temanku itu pernah nggak sengaja bawa pager yang Oke. buat manggil itu loh. Ha, ha. Soalnya kan dia itu pesen di bar niatnya mau take away tapi dikasih pager. Pagernya. Nah Oke. masukin ke tas, sadar-sadar sampai kantor. Bunyi di kantor. Enggak lah. Bener loh. Ini apa pager? Akhirnya dibawa dibalikin. Nah, paling enggak kalau udah sadar dibalikin. Dibalikin. Kalau memang nggak sengaja ke bawah ya dibalikin, jangan Oke. dibiarin aja. Temenku juga pernah Pak, nggak sengaja ke bawah. Apa? Baristanya. Itu mencuri hatinya. Wah. Oh siapa? Yang di kantor itu kan? Iya, betul. Ngopi-ngopi bawa pulang barista aja. Barista itu. Cuman ini fun fact-nya ya terkait asbak ya. Oke. Ternyata memang ada sindikatnya loh. Sindikat pencuri asbak. Iya, jadi apa ya? Ini temenku juga. Temenmu maling ya Pak? Ternyata dia tuh kayak, ih lucu nih. Di kos belum punya yang model begini, diambil. Ih Astagfirullah. lucu nih, apalagi asbak-asbak yang dari brand-brand rokok itu kan Oke. biasanya kan ada kan yang Ada logonya ada itu ya? logonya, ada Ah. yang bagus, ada yang bisa nyala. Oh iya. Nah kemarin tak kasih tahu kayak gitu, dia bilang itu di mana coffee shopnya? Itu di mana? Jangan disamperin. Sembunyikan asbakmu para owner coffee shop. Sembunyikan asbakmu itu. Kalau yang cuman kecil-kecil tuh, ya tapi kecil-kecil pun tetap jangan dicolong sih. Tetap duit sih itu. Itu ya 2000 itu nih logikanya gini ya. Secara Oke. prinsip ekonomi itu nggak masuk loh. Karena Pencolongan asbak itu loh. Jadi kamu ke coffee shop pesen americano katakanlah 25.000. ya Ngambil asbak yang itu harganya 2.000. Kenapa kamu nggak ke Beringharjo kulaan asbak? Banyak itu, satu pack itu. lah iya bener Iya ya. kan? Nggak harus modal 25.000. Gak harus modal 25.000 Bener. plus parkir 2.000. Itu secara prinsip ekonomi jomplang. Bener. Kos yang dikeluarkan untuk benda yang dicuri lebih banyak kos yang dikeluarkan. Jadi orang-orang yang hobi nyolong asbak Ya. itu prinsip ekonominya itu pasti jeblok gitu. Tapi mungkin ada dua faktor. Apa? Sambil menyelam minum air bisa Sambil juga. menyelam, minum Jadi air. sambil nongkrong bawa asbak. Ya, cuman gitu. kan coba dihitung-hitung. Daripada kamu 25.000 beli kopi mending ke Beringharjo nyari asbak atau beli di marketplace itu Iya, 25.000. bener. Kulaan sekalian ya. Kulaan sekalian. Habis itu Iya. kamu jual itu malah makin Ah, kalau mau worth it datang beli americano pulang bawa kursi. atau bawa grinder. Baristanya mana grinder? Mana? Nah itu worth it tapi jangan ya. Jangan ya adik-adik. Jangan. Lanjut, Oke, Mas. lanjut. Kalau kamu nongkrong di coffee shop, jangan bawa makanan dari luar. Jangan bawa makanan dari luar. Tadi siapa yang sarapan dari luar nasi kuning di sini ya? Enggak Mas, itu bekal Mas. Oh ya kalau bekal boleh nggak? Ya, jangan makan di sini dong. Itu kan sebenarnya ini ada alasannya ya. Karena Selain karena coffee shop itu juga jual makanan, cuman sebenarnya alasan yang paling masuk akal menurutku itu adalah karena coffee shop tidak berani menjamin Keamanan keamanan makanannya. makanan yang kamu bawa. oke. Dan kamu nggak bisa, coffee shop tidak bisa bertanggung jawab kalau kamu misalnya keracunan, keselak kardusnya, keselak sendoknya gitu atau apa itu. Tidak bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu Bukan dari produknya kami. mereka, benar. Tapi kalau kamu makan makanan dari produk kami dan kamu kenapa-napa, coffee shop akan bertanggung jawab. Kamu Iya berhak sih. menutup coffee shopnya. Bener. Nah, kalau kamu bawa makanan dari luar, kan kamu nggak bisa. Nah, itu kan makanan yang bawa kamu itu. Bener. Tapi kayaknya itu 30% deh. 70%-nya biar beli di coffee shop. Ya itu jelas. Tapi ada salah satu coffee shop yang boleh bawa makanan dari luar. Ada. Karena mereka tidak jual makanan berat. Oh, nah itu masuk akal, Nah, itu Pak. masuk akal, Iya. benar. Dan lebih kerennya lagi karena di kanan kirinya banyak UMKM. Oh. Banyak pedagang kaki lima, banyak oke. pedagang cilok, banyak pedagang mie ayam, banyak pedagang bakso. Nah, jadi di sini kamu boleh bawa makanan dari luar, tapi minumnya harus beli di sana. Oke. Di coffee shop itu. Iya, 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 iya. Jadi
mereka ya udah kerja sama gitu kerjasama, ya. jadi setidaknya saling menguntungkan satu sama lain. Nah, menurutku itu nggak apa-apa. Iya. Karena itu sudah ada di declare di Iya, awal bahwa benar. kamu boleh bawa makanan dari luar di sini. Benar. Kecuali sudah ada larangan tapi kamu tetap bawa. Nah, itu tuh yang No, tidak ya. beradab. Apalagi teman-teman bawa MBG ke coffee shop ya. Nah, itu dia puasa juga MBG masih jalan lagi. Kok bisa itu? Itu pemerintah aja tidak berani menjamin bahwa itu aman, apalagi coffee shop. Nah, itu kan, betul kan? Iya kan, udah bawa makanan dari luar yang dibawa MBG pula. Udah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kamu nongkrong di coffee shop, jangan bertindak mesum. Ini sering Pak terjadi Pak. Gimana gini? Kamu pernah lihat? Pernah lihat? Pernah melakukan? Melihat. Melihat. Jangan digeser ya. Jangan digeser, enggak. Pernah lihat. Jadi pertama berdua gitu ngopi, ngobrol-ngobrol biasa. Lama-lama mojok-mojok gitu. Ke tempat yang sepi, di pojokan. Dikiranya kita nggak lihat Pak. Iya kan? Yang hal-hal begitu Iya tuh kan? kita nggak lihat dikiranya. Malah kita mencari kan? Ya kita mencari, ngevideo lagi. Kelihatan ya, maksudnya itu terpampang jelas gitu kan? Betul. Dan pasti duduknya sebelahan. Pasti dong. Nah itu dia, karena menurutku kalau ngedate di coffee shop duduknya itu harus seberangan. Aku setuju. Iya. Aku sekte yang itu. Aku sekte itu kenapa? Karena kan duduk seberangan itu ngobrolnya enak. Bener. Nggak perlu hadap kanan hadap kiri Iya, kan bener. kalau sebelahan kan. Nah ditambah itu untuk mengurangi hal-hal kayak gitu. Iya. Kalau seberangan nggak mungkin berbuat mesum, gimana mau gini? Kan susah. Nah, kalau sebelahan nanti nyadar bisa habis itu gini. tangannya gini-gini Ya. dan lain-lain. Nah, makanya kalau ngedate di coffee shop yang bener itu seberangan. Terus kemarin ada yang bilang seberang-seberangan kayak interview Bang. Lo interview itu kan ngobrol. Ya bener, kita ngobrol, tanya iya, jawab, bener. diskusi. Kalau sebelahan kayak nonton bioskop, kayak naik kereta, kayak naik roller coaster. Ngapain kayak podcast tapi kameranya cuma satu. Iya kan, ada kan podcast yang kameranya cuma satu. Ada. Nah, kalau kan sebelahan nanti lama-lama tanya turun mana Mas? Gitu. Makanya demi menghindari hal-hal mesum di coffee shop, pasangan-pasangan mesum, kalau ngedate di coffee shop jangan sebelahan, karena kalau sebelahan potensi untuk berbuat kayak gitunya tinggi. Kalau seberangan setidaknya kamu dipisahin kursi Ya. dan mix platter. Tapi jangan lah ya musuh-musuh di coffee shop. Nggak Itu boleh, nggak boleh. itu tempat umum teman-teman. Tempat umum. Kayak banyak yang lihat gitu. Mbok ya kalau mau mesum Ya cari jangan mesum ya. Jangan mesum. Tapi ini dilema juga karena kalau kita ngevideoin pun bisa kena pasal UU sih ITE sebenarnya. juga Iya. sebenarnya iya. Kecuali mereka ngerekam sendiri. Pakai tripod ya, bawa tripod ya, effort ya. Jangan dong, jangan. Jangan. Dong. Makanya menurutku hal kayak gitu stop lah. Aku nggak ngerti kenapa, cuman biasanya mungkin orang-orang yang apa ya, tiba-tiba kepingin aja lah gitu ya. Ya ke Oyo kayak ke Red Doors kayak apa kayak. Makanya perasaan kopi itu bikin melek bukan bikin meremelek gitu. Itu bagus lagi. Itu bagus lagi. Makanya tuh, stop ya. Oke, jangan ya teman-teman. Kalau kamu nongkrong di coffee shop mau cabut, jangan biasakan ninggal meja dalam keadaan berantakan. Setuju banget, Pak. Meskipun itu nggak self service ya. Ya, Meskipun ada waiter, meskipun ada pekerja karyawan yang bertugas, setidaknya kita datang rapi, pulang rapi, Pak. betul. Aku setuju banget. Aku suka sebel sama orang yang ninggalin cup-cupnya di situ, terus masih ada bekas nasinya, Masih ada bahkan. bekas nasinya, berjajaran kemana-mana. Bener. Tapi kan itu kerjaan barisanya, kerjaan karyawan, yang ngapain kita melakukan pekerjaan mereka? Kan mereka dibayar untuk merapikan itu juga. Gimana? Kalau menurutku itu habit sih. Itu habit. Itu habit sih. Setuju. Jadi bukan perkara kamu dibayar kamu enggak, cuman kalau kamu datang rapi ya setidaknya kamu pulang itu rapi. Bukan mau sok Benar. pahlawan, bukan mau apa ya. Ya memang kebiasaan aja gitu. Itu Iya. kebiasaan yang memang harus kamu bentuk. Jagalah kebersihan. Itu terpampang di tembok-tembok SD. Ya. Itu kan bagian dari jagalah kebersihan, merapikan tempat tidur, Betul. menyeberangkan nenek-nenek di perempatan Nggak, ring Mas, nggak, Mas, road. kejauhan, Mas. Mana kan itu Susah kan lagi ke tindak- perempatan ring road. ke perempatan Gejayan pula. Ring road Gejayan. Nah, itu kan tindakan yang dalam tanda petik sudah ditanamkan ke kita sejak kecil kan ya. Iya, iya. Jadi kayak membersihkan area meja sebelum pulang itu tuh Betul. tidak membuat kegantenganmu tuh turun kok, atau kecantikanmu itu turun, malah nambah kan. Tapi Tapi juga akan seneng kalau ada pelanggan yang pulang, wih mejanya rapi, mejanya bersih, apalagi Bener. balikin ke kasir, apalagi Ya. nyuciin, Nggak, Mas, itu apalagi kejauhan, Mas. ngepel, ternyata dia kerja. Nggak sampai nyuci, Mas. Gak sampai nyuci ya, Iya. gak sampai closingan ngepel itu ya. Tapi kan walaupun ya kita ngebayar baristanya itu udah termasuk fee service lah ya, memang benar. Tapi kan
memudahkan pekerjaan mereka juga nggak ada salahnya kan. Nggak ada Lagian kan salahnya. nggak berat gitu. Nggak berat. Cuman ngebuang bekas sampahmu doang. Iya, gitu. maksudnya misalnya sisa paper cup gitu kan ya. Apa Iya. susahnya kamu bawa paper cup itu ke tempat sampah kan? Iya benar. Kan Apa- lagian sekalian keluar kan. Betul. Asal jangan ini ya. Jangan, Mas. Ini habis kita minum kelar kita buang ke tempat Aset sampah itu, ya. aset. Jangan ya. Itu jangan, aset. Jangan. Kalau gelas jangan, asbak jangan, piring jangan. Benar. Hanya karena itu juga tempat makan bukan berarti itu bisa dibuang juga. Berarti ya memang halal yang harus dibuang aja. Benar. Tapi aku yang paling sebel kalau dia bawa anak, terus anaknya tuh kan biasanya suka ngeberantakin. Dan itu orang tuanya tuh tidak bertanggung jawab atas itu. Aduh, iya itu lagi. Itu sering banget. Kamu tahu Pak. nggak? Aku tuh pernah cukup kontroversi saat ngomong itu. Aku dulu sempat ngomong kalau kamu bawa anak-anak ke coffee shop jagain. Bener. Aku ngomong kayak gitu, banyak orang yang sering membawa anak-anak ke coffee shop nggak terima. Apa argumennya? Argumennya, ya namanya juga anak kecil. Iya anak kecil, tapi kalau dia numpahin piring orang itu kan mesti harus didiamkan. Jadi nggak apa-apa kamu bawa, tapi dijagain. Iya benar. Dijagain. Di bawah pengawasanmu. Di bawah pengawasanmu, jangan Iya. dilepas. Karena di coffee shop itu kan banyak colokan, Ya. banyak sudut-sudut yang tajam gitu kan. Betul. Kalau kejedot gimana? Kalau apa gimana? Kalau kesetrum gimana? Iya. Makanya kamu boleh bawa anak kecil ke coffee shop tapi dijagain. Argumenku tuh itu, tapi banyak orang yang kayak kamu besok kalau kamu punya anak juga gitu lah, gitulah argumennya mereka lah. Besok kamu bawa anak juga pasti akan dibawa. Iya dibawa tapi diawasin. Benar. Tolonglah guys, open minded lah ya. Open minded lah Iya. sama open mic lah. Lucu Mas nanti jadinya. Oke. Lanjut. Kalau kamu nongkrong di coffee shop, jangan jadiin gelas atau piring itu asbak. Iya, benar. Benar. Ini sering banget, Pak. Iya. Nggak Aku- cuma di coffee shop. Iya, di tempat makan pun Tempat makan juga. banyak itu. Piring biasanya dikorbankan. Bayangin ini gelas-gelas kayak gini tuh kalau aku sebut harga nanti dimaling lah. Gelas-gelas kayak gini tuh setidaknya tuh nggak murah lah ya. Iya. Bayangin gelas-gelas yang nggak murah yang estetik kayak gini kamu jadiin tempat puntung rokok. Itu kan menurutku sangat tidak menghargai esensi itu. Benar. Walaupun argumennya nanti kan bisa dicuci, Mas. Iya, oke, berarti besok ini aku buat nyangkul ya. Aku buat nyangkul di sawah boleh. Aku buat nyerok apa itu namanya pasir gitu untuk pembangunan kuli gitu boleh. Udah tak cuci kok. Udah dicuci boleh, kan? boleh, nggak? Boleh, Aman boleh dong. nggak? Boleh kan harusnya. Kalau argumennya kayak gitu, Iya. biasanya kita buat nyangkul. Piringnya tuh bisa kita buat nyangkul juga. Itu dan kamu tak kasih tahu ini bukan buat nyangkul ya, tapi udah aku cuci gini. Terima nggak? Nggak bisa. Gak bisa, Nggak bisa, teman-teman. iya bisa dicuci. Kayak Cuman kan itu tidak pada tempatnya. Kalau cuma Ya. bisa dicuci, semuanya bisa dicuci. Termasuk otakmu juga bisa dicuci. Itu kalau kayak lagi gitu. pula seberapa beratnya sih minta asbak kan? Benar. Kalau nggak kelihatan kan bisa ambil sendiri juga. Ambil Tapi sendiri. kalau nggak kan bisa nanya baristanya Nanya atau ke barista. barnya nanya. Iya betul. Atau nggak usah ngerokok deh. Iya, Susah ya. lebih baik ya, lebih aman tuh. Dan selain itu, kadang pot juga jadi korban. pot Pot-pot bunga. tanaman kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Biasanya tuh Buat buang puntung buat rokok. puntung rokok, buat asbaknya. Iya. Ya, itu juga menurutku tidak fair itu. Aduh, ada asbak. Namanya juga asbak. Apa itu artinya? Ashtray kalau Ashtray. Nah, ashtray. tray untuk es kan. Ya. Itu kan memang fungsinya untuk itu kan. Nah, tanaman, gelas, piring itu fungsinya bukan untuk itu. Bener. Jadilah perokok yang dewasa ya teman-teman. Iya, dan bukan hanya secara umum tapi secara sikap. Yes. Karena tidak semua hal itu sesuai dengan kehendakmu. Bisa dicuci, semua bisa dicuci, Pak. Masuk otakmu. Selain kaum ngerokok yang tidak beradab kayak gitu Dan menyebalkan. dan harusnya itu bisa masuk pidana kriminal nggak ya? Di KUHP ada nggak yang kayak gitu sih? Merokok di jalan katanya mau dibikin. Aku setuju banget. Yes. Nah, tapi itu pembahasan untuk lain kali. Baik, nanti aja. Ah gini, jangan cuma nyusul temen ke coffee shop tapi nggak pesen. Setuju nggak? Setuju banget. Jun udah pesen Jun. Iya, kamu nyusul teman ke coffee shop nggak pesen. Gitu, langsung ya. Jadi menurutku serame apapun tongkrongannya, kamu nyusul harus pesen. Karena kalau prinsipnya nyusul temen nggak pesen, itu yang nongkrong cuma satu disusul 5 orang, 5-5-nya nggak pesen, Pak. Bisa juga. Bisa juga, Pak. Ya. Kan temanku udah pesen 1. Iya. Kan temanku udah pesen 2. Kamu nggak tahu kan temenmu pesen atau enggak, ternyata sama-sama. Loh, kamu belum pesen. Loh, kamu belum pesen. Tak pikir kamu yang pesen. Enggak, aku nggak pesen. Akhirnya semuanya nggak pesen, Pak. Ya. Kalau gitu konsepnya. Yang lebih parah kalau nyusulin temennya yang barista. Nah, gitu kan. Kamu nggak pesen lah, aku kerja. Gimana? Tapi kamu punya temen yang kayak gitu nggak? Sering banget. Terus kamu apain? Ya udah kamu aja lah yang pesen. Aku ikut ngobrol aja di sini. Gitu, sering banget.
Terus ngapain? Tapi ini gitu? tuh kayak udah dinormalisasi nggak sih Pak? Kayak udah jadi budaya Nah gitu di makanya coffee itu shop. kita menentang budaya-budaya kayak gitu. Karena tidak etis ya. Tidak sebenarnya. etis, Pak. Kamu memanfaatkan fasilitas, soalnya kursi pun fasilitas, oksigen yang ada di sekitar sini itu juga fasilitas Benar, termasuk. benar. Bayangin daripada kamu dudukin kan kursi itu bisa ditempatin oleh orang lain yang beli. Yang beli, benar. Ya. Tapi kan coffee shopnya sepi, ya hanya karena coffee shop sepi bukan berarti kamu boleh kesana dan nggak pesen dong. Iya benar. Makanya coffee shopnya sepi karena Karena isinya banyak orang-orang orang-orang kayak kamu. Gitu kan. Bahkan itu ya, bahkan ini loh, owner coffee shop aja kalau datang ke coffee shop lain pesen kan. Oh iya benar. Maksudnya orang yang punya usaha kayak gitu datang ke kompetitor juga menghargai. Oh aku Iya. pesen. Ya kan aku bukan owner, aku nggak punya duit. Ya kalau nggak punya duit ngapain Nggak usah ke nyusul? coffee shop, nggak usah Ngapain nyusul. Ngapain nyusul, bensinmu habis? Heeh. Kamu nggak punya duit kan? Kamu bisa isi bensin nggak kalau nyusul? Nggak bisa. Ya udah pulang aja. Jangan janjian di coffee shop Mas, alun-alun aja, Iya, alun-alun. atau pos ronda deh. Pos ronda pun juga kalau mie ayam lewat juga yang lain pesen kamu enggak kan? Tapi biasanya yang kayak gitu tuh berharap ditraktir temennya. Oke, on me. On me. Oke. Dia datang, wah tapi aku nggak punya. Ya udah aku santai aku nyobain. Nah biasanya berharap kayak gitu. Oh. Nah giliran yang ngumpul itu orang-orang yang berharap kayak gitu semua. Kok nggak ada yang nawarin kontraktor ya? Udah dilirik barista terus nih. Iya gitu. benar. Tapi kalau kayak gitu barista biasanya ngondo nggak? Kalau coffee shop rame mereka nggak sempet kayak gitu kayak Nggak gitu sempet aja. ya? Kayak misalnya ini, 57 ini kan kapasitas 600 seat ya. Kalau pas malam itu, struknya itu bisa sampai dari ujung kasir sampai ke sana tuh struknya. Oke. Antriannya. Jam 8 malam sudah close di depan, nggak bisa masuk lagi. Oke. Di situasi yang seramai itu bahasa kan akan sibuk bikin orderan kan. Dan tidak akan sempat mengawasi mana yang udah pesen atau yang belum. Dan karena saking banyaknya orang, ada yang udah diambil dan meja yang terlihat kosong ada juga. Tapi Ya. ada juga orang-orang yang benar-benar cuma duduk aja dan nggak pesen. Itu sering terjadi. Oke. Nah itu yang tumbler itu kan kemarin terjadi di sini. Oh. Bahkan yang sudah ke branding bahwa setidaknya yang datang ke sini itu orang-orang yang sudah setidaknya punya duit lah, tapi ternyata masih aja Nggak juga kecolongan ya? Di kayak coffee gitu. shop se-elit ini gitu. Iya, ya sama. enggak elit-elit banget sih maksudnya. Sebagus ini lah, sebagus ini. Itu. Masih kecolongan hal kayak gitu. Iya. Jadi ya kali barista sudah tugasnya bikin kopi ya harus memastikan bahwa kamu pesan atau enggak gitu. Benar. Maksudnya Tahu diri. logika umum gitu kan. Iya. Kamu ke coffee shop tapi enggak pesan itu pikiranmu gimana gitu. Tapi biasanya baristanya tuh ngode dengan cara ngasih menu. Nah, kalau Mari menunya, Kak mau pesan apa gitu. kalau menunya nggak ada, cuma selembar gitu gimana? Wah, menunya bisa di scan? Nggak ada nih. Scan. Scan aja. Susah, cuman. Iya nanti nunggu temen gitu pasti. Ini kayak gitu. Hal yang tidak boleh kamu lakukan berikutnya ketika ada di coffee shop. Jangan berisik di indoor. Itu aku setuju, tapi kadang kalau aku sama teman aku berisik. Kamu teriak-teriak Mas. Kamu teriak-teriak. Kalau aku ada temennya, aku biasanya berisik gitu. Dan kan aku lebih suka di indoor ya, karena kebetulan aku gak ngerokok ya, jadi Oke. lebih adem gitu. Kalau temanku datang, wah ini aku pasti akan rame nih. Tapi temanku juga gak ngerokok, akhirnya sama-sama di indoor rame gitu. Itu aku merasa bersalah banget sih. Tapi itu mengganggu orang lain kan Mengganggu orang sebenarnya. Karena kan lain. orang lain nggak cuma nongkrong kan, ada yang Betul. kerja, ada yang meeting bahkan. Ada yang rame juga. Jadi bentrok. Cuman ya itu sih, itu kalau aku sendiri, aku diem. Ya iyalah sendiri. Ya sendiri gila kamu. Kecuali konten ya, teriak-teriak itu. Cuman memang sebaiknya area indoor itu jangan diisi oleh orang-orang yang diskusi Iya. berlebihan. Iya benar setuju. Kalau mau diskusi dan sedikit agak teriak-teriak di area yang outdoor gitu. Iya Menurutku sih. benar. Gitaran gitu pun jangan menurutku. Jangan. Nyanyi stand up comedy, Enggak Mas. Orasi juga jangan. orasi gitu. Iya. Ayo runtuhkan. Su. Jangan. Jadi kalau kamu nongkrong di coffee shop rame-rame di indoor dan berisik, mending keluar. Mending Maksudnya ya. nyari tempat yang di outdoor, Outdoor lah. aja. Kalau kamu gimana? Kamu kalau di indoor rame atau yang terganggu dengan orang yang rame? Aku karena aku tidak rame, aku kan ngerokok nge-vape. Jadi biasanya aku akan mengambil outdoor kalau mau ngobrol yang kayak gini. Tapi kalau ada meeting penting, aku cenderung ngambil di indoor dan memutuskan untuk tidak nge-vape atau ngerokok dulu. Dan itu diskusinya pelan-pelan, kayak ini gimana gini. Enggak Mas, enggak sepelan itu. Atau via chat? Mending online Zoom kalau gitu. Iya sih. Maksudnya aku pelan-pelan karena menghormati yang lain juga kan gitu. Nah, aku suka keganggu sama orang-orang yang ngobrolnya kenceng, bahkan bercandaan kenceng banget itu ketika ada di indoor. Iya sih. Dan barisanya juga pasti akan sebel juga sih. Ini lagi kerja lagi serius lagi bikin latte art tiba-tiba ada wah gitu kan. Termasuk muter musik kekencengan. Setuju.
Itu sebel banget Jelek aku. pula lagunya yang diputer. Iya. Nggak jelek, bagus itu selera ya. Maksudnya Cuma- nggak mendukung suasana aja. Ya setidaknya slow, mellow, jazz cafe gitu. Iya, benar. Menurut itu cara barista mengusir pengunjung dengan halus ya. Itu kalau malam. Biasanya lagunya Indonesia Raya atau slang. Terus tiba-tiba kita berdiri. Kamu kamu harus cepat pulang. Itu slang biasanya diputar untuk ngusir tamu-tamu. Ya, itu teman-teman, jangan berisik kalau di indoor. Hormati yang lain ya. Itu tadi beberapa hal yang kita bahas tentang apa aja hal yang tidak boleh dilakukan ketika kamu nongkrong di coffee shop gitu. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman dan please jangan lakukan ini lagi kalau kalian adalah salah satu pelakunya. Tobat. Iya. Kalau kalian enggak ya tolong bilangin teman kalian yang iya. Suruh tobat. Karena banyak banget yang Karena kayak banyak gini banget. guys. Dan Izin. banyak temanku dan kadang aku. Kalau yang berisik itu aku kadang masih lepas kendali itu. Iya, kalau aku yang bawa makanan dari luar. Itu aja teman-teman episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video kita lainnya. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. See you on the next video.